Alhamdulillah pada sahabat-sahabat dan teman semuanya, mari kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita bersama disampaikan pada bulan ini sampai akhir bulan untuk berpuasa. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan Islam di daerah saya. Jadi nanti akan kita bahas, lalu akan kita coba sedikit kita bandingkan dengan pendidikan Islam di daerah lain. Ya, untuk apa itu? Tentunya kita akan melihat progres dari lembaga tersebut. Membahas tentang pendidikan Islam, tentunya kita itu tidak akan terlepas dari yang namanya syariat Islam. Akan tetapi pada hal ini yang kita bahas ialah lembaga pendidikan Islam. Dia lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya itu memuat syariat-syariat Islam. Nah, di daerah saya itu terdapat sebuah lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari TPQ dan madrasah diniyah. Nah, TPQ dan madrasah diniyah ini itu diberi nama yaitu TPQ dan madrasah Tombo Aki. Untuk keberadaannya sendiri itu tidak diragukan lagi di daerah sini, karena banyak orang sudah mengetahui dari keberadaannya. Jadi bagi saya keberadaannya, datangnya madrasah ini itu sangat membawa perubahan, membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat sekitar. Dan itu terutama pada masalah keagamaan dan sosial. Mengenai bagaimana sistem pendidikan pada TPQ dan madrasah ini, saya rasa itu sudah cukup baik, walaupun masih menggunakan cara klasik. Contohnya pada pelajaran cara baca Al-Quran, yaitu menggunakan metode Iqra. Mungkin sudah lama ya. Tetapi dalam eksistensinya madrasah ini sudah begitu tersebar luas pada pelosok dusun sekitar, banyak dari luar dusun juga yang sekolah di sini. Dan itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Madrasah Tombo Ati ini selain terkenal, sudah dikenal oleh banyak masyarakat sekitar, itu karena madrasah itu juga mempunyai kegiatan amaliyah yang menurut saya sangat bagus. Jadi contohnya seperti amaliyah pembiasaan sebelum masuk. Itu para santri dikumpulkan terlebih dahulu untuk membaca bersama-sama, melantunkan Asmaul Husna. Jadi kadang sampai rumah saya itu terdengar. Jadi lokasinya dari rumah saya itu sekitar 500 meter. Itu ramai pembiasaan membaca Asmaul Husna. Kemudian ada lagi tahlil setiap malam Jumat. Kemudian juga pembacaan sholawat berjanji. Jadi madrasah ini tidak hanya sekedar memberi pelajaran, jadi juga
memberi tauladan, mendidik, berusaha untuk mendidik, yaitu mendidik para santri dengan melatih santri untuk membaca amaliah itu. Menurut saya itu suatu kelebihan yang mana juga jarang dimiliki oleh lembaga TPQ atau madrasah di sekitarnya. Dari sisi pengkondisian kelasnya, madrasah Tombok Ati ini sudah cukup baik karena ruangan kelasnya itu sudah rapi, itu sudah terbagi-bagi, tapi masih belum kedap suara. Jadi ketika santri-santri masuk itu kelasnya ramai. Nah, karena jadi campur jadi satu, ramai, masih ruangannya antara kelas sebelah dan kelas sebelahnya itu masih ramai. Kenapa? Kok saya tahu? Karena saya juga pernah menjadi bagian dari madrasah ini. Kemudian ada satu hal. Ketika saya bandingkan dengan saya pernah ke Kediri, di lerengnya Gunung Kelut, itu ada pengaturan jam, maksudnya ada pengaturan waktu dari kegiatan belajar tersebut. Contoh, ketika jam masuk pelajaran, masuk kelas, nah itu di sana itu ada pemberian bel. Ada pemberian belnya. Tapi kalau di sini dengan pembiasaan tadi. Kemudian ketika istirahat ataupun peralihan jam, itu juga ada belnya. Dan sesekali waktu itu ada pembacaan yang mana itu berada di speaker, pembacaan doa khatmul Quran yang punya Allahumma rahamna bil Quran itu. Sekali ada pembacaan itu, istirahat, pulang, itu juga menjadi pelatihan, menjadi wadah untuk melatih santri-santri dalam menghafal juga. Jadi ada lagunya, nah, itu mungkin sangat baik. Tapi di madrasah ini kelihatannya itu masih belum ada. Jadi ketika pulang ya sudah pulang. Nah, tapi kalau di sana pulang dengan pembacaan, ada dari speaker itu ada doa khatmil Quran. Jadi semuanya dari kelas-kelas itu terdengar. Enggak ada hanya satu kelas itu saja, tapi dari berbagai kelas itu terdengar. Itu sangat baik karena untuk membantu kebiasaan dari seorang santri, untuk melatih seorang santri untuk menghafal juga, untuk mempermudahkan menghafal. Itulah tadi tentang lembaga pendidikan Islam di daerah saya. Jadi dengan adanya madrasah ini dan TPQ ini itu sangatlah baik bagi masyarakat, membawa perubahan, membawa manfaat khususnya dalam bidang keagamaan. Masyarakat yang dulunya belum pernah mengenyam pendidikan agama, sekarang anak-anaknya itu pada didorong untuk mengaji di madrasah tersebut. Jadi itulah sebuah kemajuan juga. Jadi tidak hanya melulu dalam sekolah umum, tapi di sini juga ada anaknya didorong untuk memperoleh pendidikan agama. Kemudian ada juga sebenarnya PR yang harus dilaksanakan pada madrasah tersebut, yaitu ketika mengatasi
anak-anak usia SMP. Anak-anak usia SMP itu sangat rawan dengan yang namanya rasa malu. Nah, rasa malu yang seperti apa? Contoh, yaitu rasa malu yang ketika berada atau mengaji di madrasah bersama teman-temannya. Jadi memang suatu ketika itu ada seorang anak ya, sudah usia SMP ya, kelas 8 SMP atau berapa gitu. Nah itu sudah mutus ngajinya. Jadi kalau dilihat itu kan masih banyak yang perlu digali ilmu agamanya, tapi sudah memutus. Nah, karena apa? Putus karena rasa malu pada temannya. Nah, sudah besar kok mengaji. Nah, itu sebenarnya menjadi PR dari madrasah tersebut, bagaimana mempertahankan dari santri-santri yang usianya tersebut. Kemudian kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Diponegoro, marilah kita mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk berkuliah di kampusnya NU, di kampusnya orang NU. Jadi anaknya NU, sekolahnya juga di NU, kuliahnya kalau bisa juga di NU. Mari kita ajak teman-teman kita, mari kita sebarkan luas informasinya, mari kita menuju ke sekolah yang berbasis NU, yang tidak dikenal, maksudnya tidak dilakukan lagi akidahnya pasti ahlu sunnah wal jamaah ala Ahmadiyah, yang berpusat di jantung kota Tulung Agung, yang bertempat di sebelahnya belah utaranya alun-alun Tulung Agung. Sekolahnya sangat di kota. Itu sekian dari saya.